Tahu nggak sih, apa sih itu masyarakat digital? Menurut Handich, masyarakat digital adalah masyarakat yang dimana teknologi digital bukan hanya sebagai alat bantu komunikasi, tapi juga mengubah cara kita berkomunikasi, membangun relasi, bahkan mengatur kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Kastel, masyarakat digital adalah masyarakat yang dimana menggunakan ruang digital untuk berinteraksi sosial. Jadi, untuk berinteraksi, kita tidak harus bertemu langsung. Kita bisa menggunakan ruang digital untuk berinteraksi, seperti WA, Google Meet, Zoom, dan masih banyak lainnya. Selain itu, ruang digital juga sebagai wadah untuk mengekspresikan diri, membentuk identitas, pekerjaan, pendidikan, hiburan, bahkan partisipasi politik. Jadi, masyarakat digital adalah masyarakat yang dimana komunikasinya itu lebih banyak lewat teknologi digital. Yang kedua, dimana kita melihat dunia, apa sih yang sedang terjadi itu bukan lagi dari apa yang kita lihat, tapi apa yang lagi viral. Dan yang berkuasa bukan lagi soal pejabat ataupun orang yang kaya, tapi yang banyak followersnya, yang rajin posting, bahkan yang dipercaya oleh netizen. Digitalisasi itu bukan hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga mengubah bagaimana cara kita mengatur kehidupan kita. Seperti pekerjaan, pendidikan, semua itu tidak lagi terikat pada waktu maupun juga jarak. Kita bisa bekerja di mana saja, kita bisa belajar di mana saja tanpa harus bertemu langsung. Memang digitalisasi ini mempermudah kita, memang sangat efisiensi, tapi banyak juga tantangan yang harus dihadapi. Dalam dunia pendidikan, tantangannya adalah akses internet yang tidak merata. Sedangkan kalau dalam pekerjaan, salah satu contohnya, bos itu suka banget loh ngecat kita di luar jam waktu kerja. Selain itu, tantangannya memang dengan adanya digitalisasi ini kita bisa memperdekat yang jauh, tapi juga memperjauh yang dekat. Ciri-ciri masyarakat digital adalah konektivitas yang tinggi, di mana kita bisa membangun relasi, menemukan jaringan komunikasi, itu bukan hanya di sekitar kita, tapi juga bisa di luar jangkauan kita, tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu. Masyarakat digital juga bukan hanya sebagai penerima pesan, tapi juga bisa sebagai pengirim pesan di ruang digital ini. Walaupun masyarakat bisa mengirim pesan, tapi tidak semua dapat didengar dan dilihat. Semuanya tergantung oleh algoritma. Maka dari itu, informasi, perhatian publik itu semua diatur oleh sistem non-manusia. Nah, kalau dulu kita mau cari relasi, itu kita harus bertemu secara langsung. Tapi solidaritas yang dibentuk juga tidak kuat. Misalnya nih, kalau misalnya grup WA-nya tidak aktif ya, udah deh, jadi asing lagi kembali. Nah, relasi sosial secara online itu memang mudah banget. Hanya dengan mengirim pesan, mengirim komentar, kita bisa membuat relasi. Tapi pengalaman bersama, susah sedih bersama, itu jarang banget kita dapetin. Sosial virtual adalah gambaran dunia yang tersebar di internet, yang dimana realitas itu dirakit oleh unggahan, foto, video, bahkan narasi yang diulang-ulang sehingga kita percaya bahwasanya ini loh yang benar. Selain itu, realitas sosial virtual juga mempunyai kekuatan daya paksa, dimana dengan ada kata viral, kita tuh kadang langsung mau beli mau kunjungi ke sana, padahal sebenarnya kita nggak mau banget.